Modul 3, sengketa dan gugatan. Pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan hak atau kepentingan antara dua pihak atau lebih mengenai hubungan hukum keperdataan, misalnya perjanjian hak milik, warisan, hutang piutang yang menimbulkan perselisihan. Ciri-ciri terjadi antara subjek hukum perdata, orang atau badan hukum. 2. Menyangkut hak atau kewajiban keperdataan. 3. Data dapat diselesaikan lewat musyawarah, mediasi, arbitrase, atau gugatan ke pengadilan. Contoh sengketa tanah, warisan, hutang piutang, prestasi kontrak. Macam-macam sengketa. 1. Berdasarkan objeknya. Sengketa perjanjian, prestasi, pelanggaran isi perjanjian, misalnya tidak membayar hutang, tidak menyerahkan barang. Sengketa perbuatan melawan hukum PMH, tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, pasal 1365 KUH Perdata. Sengketa waris, perebutan atau perbedaan pendapat soal pembagian harta warisan. Sengketa hak milik, perselisihan mengenai kepemilikan benda bergerak atau tidak bergerak, tanah, rumah, kendaraan. Sengketa perkawinan dan keluarga, perceraian, hak asuh anak, nafkah. Sengketa perusahaan atau ekonomi, perselisihan bisnis, saham, kontrak dagang, hingga kepalitan. 2. Berdasarkan cara penyelesaian. Sengketa litigasi diselesaikan di pengadilan. Sengketa non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi, arbitrase, negosiasi atau musyawarah. 3. Berdasarkan jumlah pihak. Sengketa individual hanya melibatkan satu lawan satu, misalnya hutang piutang. Sengketa kolektif, class action, kelompok orang menggugat untuk kepentingan yang sama, misalnya korban pencemaran lingkungan. Sengketa dengan pihak ketiga, intervensi, pihak luar ikut masuk karena merasa berkepentingan dalam perkara yang sedang berjalan. Kesimpulan, sengketa perdata dapat bermacam-macam, mulai dari prestasi, PMH, waris, tanah, keluarga, hingga bisnis, dan bisa diselesaikan lewat pengadilan litigrasi atau di luar pengadilan non litigrasi. Sebab-sebab timbulnya sengketa hukum perdata. 1. Prestasi, ingkar janji dalam perjanjian, tidak bayar hutang, tidak serah barang. 2. Perbuatan melawan hukum PMH, tindakan merugikan pihak lain, pasal 1365 KUH Perdata. 3. Perbedaan penafsiran, tafsir isi atau aturan perjanjian tidak sama. 4. Benturan kepentingan, klaim hak yang sama, misalnya waris, tanah. 5. Ketidakjelasan hukum, aturan multitafsir. 6. Pelanggaran hak seseorang dilanggar, misalnya memakai tanah tanpa izin. 7. Itikat buruk, penipuan, pemalsuan atau tindakan curang. Intinya sengketa timbul karena pelanggaran perjanjian, kerugian akibat perbuatan melawan hukum, perbedaan tafsir, benturan hak atau itikat buruk. Cara menyelesaikan sengketa hukum perdata. 1. Non litigasi di luar pengadilan, negosiasi langsung antara pihak, mediasi dibantu mediator, konsilisasi pihak ketiga memberi solusi, arbitrase, arbiter memutus, mengikat. 2. Litigasi melalui pengadilan, ajukan gugatan ke pengadilan negeri, sidang, pemeriksaan, pembuktian, putusan hakim, bisa diajukan banding, kasasi atau PK. Singkatnya, sengketa bisa diselesaikan secara damai, non litigasi atau melalui pengadilan litigasi. Pengertian gugatan. Gugatan adalah tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang penggugat terhadap orang lain tergugat melalui pengadilan dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum berupa putusan hakim. Intinya, gugatan sama dengan permintaan resmi ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata, misalnya hutang, warisan, tanah, perjanjian. Syarat mengajukan gugatan. 1. Subjektif, ada penggugat dan tergugat yang cakap hukum. 2. Objektif, menyangkut hak perdata, gugatan jelas, posita dan petitum. 3. Formal, dibuat tertulis, ditandatangani, bayar biaya perkara, diajukan ke pengadilan berwenang. Intinya, gugatan sah jika ada pihak yang berperkara, objek jelas, dan prosedur formal dipenuhi. Siapa yang dapat menggugat dan digugat? 1. Yang dapat menggugat, penggugat, orang perseorangan yang cakap hukum, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampunan. B. Badan hukum, PT, yayasan, koperasi melalui pengurusan atau kuasanya. Ahli waris yang menuntut hak pewarisannya.
wali atau kuasa hukum untuk mewakili yang tidak cakup hukum, anak di bawah umur, orang dalam pengampunan. 2. Yang dapat digugat, tergugat, orang yang perseorangan yang dianggap melanggar hak badan hukum atau perusahaan melalui pengurusannya, pemerintah atau instansi dalam perkara perdata tertentu, misalnya sengketa tanah. Kesimpulan, setiap subjek hukum, orang atau badan hukum dapat menggugat maupun digugat sepanjang memiliki kepentingan dan cakap bertindak di muka hukum. Bentuk gugatan dalam hukum acara perdata. 1. Gugatan tertulis umumnya diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan berisi identitas para pihak, posita, dasar gugatan, dan petitum tuntutan ditandatangani penggugat atau kuasa hukumnya. 2. Gugatan lisan dapat diajukan secara lisan oleh pihak yang tidak bisa menulis. Pengadilan akan membantu menuangkan gugatan ke dalam bentuk tertulis. Dasarnya diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 44 RBG. Kesimpulan, gugatan pada dasarnya tertulis, tetapi untuk pihak yang tidak bisa menulis dapat diajukan secara lisan di pengadilan. Syarat bentuk dan isi surat gugatan. 1. Bentuk surat gugatan harus tertulis kecuali gugatan lisan, pasal 120 HIR, ditandatangani penggugat atau kuasa hukumnya, ditunjuk kepada pengadilan yang berwenang. 2. Isi surat gugatan, identitas para pihak, nama, umur, pekerjaan, alamat penggugat dan tergugat, posita, fundamentum petendi, dasar gugatan, yaitu fakta dan alasan hukum yang menjelaskan adanya sengketa. Petitum, tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim harus jelas dan rinci, tanggal dan tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukum. Kesimpulan, surat gugatan sah jika bentuknya tertulis dan resmi dan isinya jelas siapa para pihak, dasar gugatan, serta apa yang dituntut. Sidang pemeriksaan dan perdamaian. 1. Sidang pemeriksaan. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan memanggil para pihak, majelis hakim membuka sidang, memeriksa identitas pihak, lalu masuk ke tahap pemeriksaan perkara jawaban pembuktian. Kesimpulan, tujuan menemukan kebenaran formil dan materi dari gugatan. 2. Perdamaian dading. Pada awal sidang, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, pasal 130 HIR, pasal 154 RBG. Jika tercapai, dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat. Jika tidak tercapai, pemeriksaan dilanjut sampai putusan. Kesimpulan, dalam sidang perdata, hakim selalu mengutamakan perdamaian. Kalau gagal, baru pemeriksaan dilanjut sampai putusan. Putusan upaya hukum dan eksekusi. 1. Putusan. Pernyataan hakim di sidang terbuka untuk menyelesaikan sengketa. Jenis: akhir, sela, perstek, kontradiktor. Kekuatan: mengikat, alat bukti dapat dieksekusi jika ingkrach. Upaya 2. Upaya hukum biasa: perjet, perlawanan, verstek, banding, kasasi, luar biasa, peninjauan kembali PK. 3. Eksekusi dilakukan setelah putusan ingkrach, bentuk sukarela atau paksa, real, pembayaran uang, sita, dan lelang. Intinya, putusan bisa diajukan upaya hukum bila ingkrach dilaksanakan dengan eksekusi.